Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Aan di sini. Pagi ini dalam episode ini kita akan coba bicara mengenai treatment as prevention. Belakangan ini kita sering dengar mengenai treatment as prevention, pengobatan sebagai pencegahan atau pencegahan dengan pengobatan. Apa sih artinya? Jadi begini, eh, pengobatan sebagai pencegahan adalah salah satu upaya pencegahan penularan HIV melalui pengobatan HIV itu sendiri. Loh, bukannya orangnya sudah positif, lalu gimana bisa dicegah? Maksudnya agar orang yang positif HIV tersebut tidak lagi dapat menularkan ke orang lain atau pasangannya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Caranya gimana? Dengan pengobatan ARV, nggak ada cara lain. ARV kalau apabila dilakukan secara efisien dan terbukti efektif dalam menekan viral load dari jumlah jutaan hingga tidak terdeteksi, berarti orang tersebut sudah tidak dapat menularkan HIV ke pasangannya secara seksual, sekalipun melakukan hubungan seks tanpa kondom. Di sini sekali lagi kita tidak akan bicara mengenai penularan IMS, tapi mengenai penularan HIV itu sendiri yang sering dianggap serem, gampang menular, pasti menular. Jadi ya, kita tetap fokus mengenai penularan HIV itu sendiri. Dengan treatment as prevention, yang dicegah adalah meruntuhkan atau menghapus salah satu prinsip penularan HIV yang kita tahu ada 4, yaitu satu, exit, ada virus yang keluar dari tubuh, kemudian sufficient, jumlah virus harus mencukupi, kemudian survive, virus harus tetap hidup, kemudian enter, ada jalan masuk ke tubuh yang akan diinfeksi. Apabila keempat-empatnya ini terpenuhi, pasti dijamin pasti akan terjadi suatu infeksi baru atau penularan baru. Tapi apabila satu saja tidak terpenuhi, tidak akan terjadi satu penularan baru. Jadi dengan gugurnya syarat sufficient tadi, maka orang dengan HIV sudah tidak lagi dapat menularkan HIV ke pasangannya secara seksual. Jadi viral load undetectable atau status VL undetectable itu sendiri adalah suatu bentuk pencegahan penularan yang hingga saat ini dianggap sebagai paling efisien untuk mencegah penularan HIV ke orang lain. Masih ada cara pencegahan yang lain, ada beberapa yang lainnya yang kita sudah tahu secara konvensional, yaitu kondom. Tapi apakah kondom benar-benar 100% menjamin? Sebenarnya enggak. Di episode saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa ternyata banyak penggunaan kondom yang tidak tepat, sehingga merusak fungsi kondom itu sendiri tanpa disadari, dengan penggunaan pelicin yang tidak tepat atau bahkan tanpa menggunakan pelicin. Kadang sudah expired, kadang penyimpanan kondom yang tidak semestinya hingga kondom rusak tanpa kita sadari. Dan ternyata memang dalam satu penelitian dinyatakan bahwa kondom tidak mencegah penularan HIV hingga 100%. Bikin parno? Enggak sih. Justru harusnya teman-teman yang tetap aktif secara seksual lebih rutin memeriksakan kesehatan dirinya, termasuk pemeriksaan IMS, kemudian pemeriksaan HIV. Toh kita nggak pernah tahu kapan kita akan positif, kapan kita berhubungan seks dengan orang yang positif, kapan kita akan terlepas kondomnya, atau apapun alasannya, mungkin kondomnya rusak, kita nggak pernah tahu. Jadi akan tetap lebih baik apabila tetap melakukan screening, pemeriksaan HIV atau IMS setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali sesuai yang disarankan oleh para medik setempat. Kemudian ada lagi cara penularan, pencegahan penularan yang lain yang sering disebut dengan PrEP atau pre-exposure prophylaxis. PrEP ini diminum oleh orang-orang yang negatif HIV. Jadi agar mereka tidak terinfeksi oleh HIV pada saat mereka berhubungan seks dengan pasangan yang positif. Ya, tentunya orang-orang yang memiliki risiko tinggi dalam kehidupan seksualnya, dalam aktivitas seksualnya. Dan tidak semua orang bisa mengakses PrEP ini secara gratis, karena PrEP memang berbayar, dan di Indonesia sendiri penggunaan PrEP masih belum disetujui secara umum. Jadi bagaimana agar kita tidak terinfeksi HIV atau aman dari penularan HIV pada saat kita berhubungan seks dengan orang yang tidak dikenal? Tetap gunakan kondom, nggak ada cara lain. Kemudian periksa IMS dan VCT secara rutin 3 atau 6 bulan sekali, tanpa perlu khawatir apapun juga. Balik lagi, ini kan bagian dari screening kesehatan. Semua yang kita lakukan semua ada risikonya, dan salah satu risikonya adalah terinfeksi IMS, terinfeksi HIV. Dan kita melakukan screening ini bukan untuk menakut-nakutin atau membuat parno, tapi sebenarnya adalah pencegahan sebenarnya. Jadi kita sudah tahu sejak awal bahwa oh, ternyata positif, tapi seenggaknya nggak positif pada saat kita tahu positif pada saat sudah masuk stadium 3 atau AIDS.
Seenggaknya kita tahu bahwa kita positif dalam kondisi masih baik-baik aja, baru terinfeksi 3 atau 4 bulan atau 6 bulan yang lalu. Jadi belum sampai terjadi kerusakan-kerusakan tubuh, bagian organ tubuh, kemudian belum muncul IO. Jadi masih bisa dikembalikan lagi kesehatan seperti semula. Jadi untuk teman-teman yang positif HIV, pencegahan terbaik agar tidak menularkan ke pasangan adalah dengan tetap on ARV. Jaga viral load agar selalu undetectable. Nggak ada cara lain. Dengan cara ini kita sudah mencegah penularan ke orang lain. Seenggaknya kita tidak menularkan ke pasangan seks kita. Seandainya semua teman-teman yang positif menyadarin hal ini, melakukan hal ini, tentunya tidak akan terjadi lagi adanya penularan baru lagi, kasus penularan baru lagi. Penularan HIV terjadi sebagian besar karena tidak tahunya cara penularan. Nah, di sini kita coba kupas bagaimana kita yang sudah positif bisa mencegah penularan ke orang lain. Jaga viral load agar tetap undetectable. Kemudian selalu gunakan kondom apabila berhubungan seks dengan orang yang tidak diketahui status HIV atau status IMS-nya. Karena kita pastinya juga nggak mau sudah undetectable kemudian dapat bonus IMS lagi kan. Kita tentunya pengen hidup sehat dan tetap dapat menikmati seks itu sendiri sama seperti orang tanpa HIV. Jadi tetap hidup sehat, jaga kesehatan, tetap on ARV, stay undetectable, dan kita ketemu lagi di channel berikutnya, di episode yang lain. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman yang lain kalau memang konten ini bermanfaat buat mereka. Bye.